Episode 4056-4060. Siapa ini? Saya tidak menyangka bisa bertemu di sini, bahkan di Changlan Wanji. Klan naga ternyata sangat kuat, dan dia tidak melakukannya, tidak mendapat kabar apapun dari Kai Xiaoqi. Namun, merasakan mata malang Xiao Yuner di sisinya, Mu Yun terbatuk dan menenangkan Xiaoqi dengan lembut. Mu Yun menghela nafas sejenak. Gadis kecil, aku sungguh tidak mengenalinya sama sekali. Benar-benar dewasa. Saat ini, dia merasakan kelembutan dan keharuman dari wanita di pelukannya, dan Mu Yun pun tertegun sejenak. Pada saat ini, Kai Xiaoqi mengambil langkah lain maju, melemparkan dirinya ke pelukan Mu Yun, membuka lengannya dan memeluk Mu Yun dengan gembira. Ayah, betapa cepatnya waktu berlalu. Gadis kecil dengan pilek dan air mata adalah sekarang sangat anggun. Pada saat ini, Mu Yun benar-benar tidak dapat mencerna informasi dalam pikirannya dan tertegun. Cai Xiaoqi, putri kepala keluarga naga warna-warni, adalah 7 anak kecil yang memisahkan diri dari telur naga di peri dunia. Ini, Xiaoqi. Pada saat ini, mata Mu Yun membelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Xiaoqi. Sambil menangis, wanita itu berkata, "Saya Xiaoqi." Ayah. Saat berikutnya, wanita itu datang dan jatuh di depan Mu Yun. Dia tidak mungkin benar tanpa kesan kecantikan seperti itu. Tapi dia benar-benar tidak mengetahuinya wanita di depannya. Mu Yun terkejut melihat angin kencang di sini. Itu adalah Yalong yang dia kumpulkan di dunia peri tahun itu. Itu memiliki darah naga ilahi. Kemudian, setelah meninggalkan dunia peri, angin tetap berada di sana. Sama dengan 1/9 lebih besar dari angin kencang. Mu Yun memandang pemuda di sisinya dan berkata perlahan, "Gus, siapa ini? Apa yang terjadi?" Aktif. Namun, setelah melihat bahwa Mu Yun juga bingung, Xiao Yuner diam-diam merasa lega. Xiao Yuner juga melihat ke arah wanita itu saat ini. Dia mengangkat alisnya dan melirik ke arah Mu Yun, tapi, elegan seperti burung kenari, indah sekali. Pada saat ini, Mu Yun memandang wanita yang tampak seperti wanita berusia awal 20-an, tetapi dia menggelengkan pikirannya sejenak. Diam, seperti orang suci, anggun bagaikan peri, kaki ramping, menjulang di bawah rok kasa. Hanya saja siapa wanita itu? Kurang dari span lebih besar dari matanya seperti anggur ungu, memancarkan tatapan terkejut. Pada saat ini, wanita itu perlahan berbalik dan melihat wajah yang lembut dan tanpa cacat. Sepertinya Mu Yun benar-benar mengenal orang ini. Mu Yun tidak bertanya banyak, tapi dia juga mengerti bahwa pil ini sangat berharga, pil darah naga yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah master level tentang mencairkan surga dan memotong surga, juga akan mematahkan kepala dan merampoknya. Angin di sisinya tahu. Itu adalah pil darah naga yang dibuat oleh ayahku dengan darah murni dan berbagai harta. Itu adalah obat suci untuk penyembuhan. Xiaoqi tidak menjelaskan banyak hal. Apa ini? Mu Yun adalah cara langsung. Xiaoqi tampak terkejut dan menatap Mu Yun. Bahkan pada saat ini, daging dan darah di tubuhnya tidak bisa tidak berubah menjadi naga. Dalam sekejap, saya hanya merasakan nafas penuh di tubuh saya, penuh dengan daging dan darah. Tetapi sambil tersenyum, Mu Yun menelan pil itu. Mu Yun hanya ingin mengambilnya, tapi Xiaoqi menutup mulutnya dan memberi makan Mu Yun sendiri. Xiaoqi mengeluarkan pil dengan cahaya keemasan dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Mu Yun. Ayah terluka. Jika bukan karena Mu Yun pada waktu dan tempat itu, jika saja bukan karena orang lain, mungkin dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kenangan itu tidak akan terhapuskan. Cai Lingtian hanyalah ayahnya. Dia tidak pernah menelepon ayahnya secara dekat. Melihat Mu Yun lagi, Xiaoqi sangat gembira dan tidak peduli dengan hal lain. Pada saat ini, darah di permukaan tubuh Mu Yun ternoda di tubuh Xiaoqi roknya, tapi Xiaoqi tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, sekarang tampaknya Xiaoqi tetaplah Xiaoqi. Orang selalu berubah, bagaimanapun, dia dan Suelang juga bersaudara, tapi apa hasilnya? Dia tidak yakin apakah Xiaoqi masih ingat kebaikan masa kecilnya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Sebenarnya, dia membawa Xiaoqi bersamanya di tahun-tahun itu, tapi kemudian, Kai Lingtian secara paksa memasuki batas manusia dan membawa pergi Xiaoqi. Xiaoqi tersenyum dan berkata, "Ayah tidak datang kepadaku ketika dia datang ke Changlan." Kurang dari span lebih besar dari Xiaoqi tersenyum licik dan berkata, "Ayahku masih putra Kaisar Dewa, dan aku masih cucu Kaisar Dewa. Kamu adalah putri naga. Aku tidak bisa melihatmu dengan mudah." Mu Yun bercanda, "Saya datang menemui Anda sekarang. Aku butuh sedikit kesulitan."
Mu Yun melirik angin kencang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya pikir kamu akan tinggal di sana dan menghabiskan hidupmu dengan aman. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Kaisar mengangkat alisnya begitu dia mengatakan ini, kurang dari span lebih besar dari menindas ayahnya. Bukankah ayah Cai Weiwei adalah Cai Lingtian? Kapan kamu menjadi putri Mu Yun? Pada saat ini, Cai Weiwei berbalik sekitar dan meledak menjadi momentum yang kuat di tubuhnya. Dia memandang Kaisar Zixiu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu menindas ayahku dan mengatakan kepadaku bahwa itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sepertinya bahwa nama Xiaoqi dalam keluarga Tianlong yang penuh warna adalah Cai Weiwei. Mu Yun melirik Xiaoqi, Vivi. Pada saat ini, Kaisar Xiusen berkata dengan dingin, kamu ingin terlibat. Pilih Weiwei, Kaisar Zixiu, Kaisar Ziqi dan Kaisar Longhuan, serta jiwa ke dan tulang Heng, berdiri berdampingan, dan sekarang. Xiaoqi lalu berkata, tapi orang itu tidak sekuat ayahnya sekarang. Ayahnya masih lebih baik darinya. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya kenal orang ini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Xie Qing bergaul dengan Jin Xuaner sepanjang hari. Ayah tidak tahu siapa Jin Xuaner, kan? Itu putri Jin Zhengyuan. Jin Zhengyuan itu adalah kepala klan Jinlong bercakar 5. Xiaoqi lalu berkata, aku mengundang Xie Qing untuk ikut bersamaku. Orang itu tidak ingin diganggu oleh Jin Xuaner setiap hari. Pil ini benar-benar luar biasa dan memiliki khasiat efek langsung. Bahkan Master Tao pun bergerak maju dengan sendirinya pada saat ini. Esensi, Qi, dan roh telah pulih. Bunuh. Baru saja, semuanya orang-orang bertempur, dan lawannya adalah Ye Jingtian, yang juga terluka. Wajah Gu Heng berubah saat ini, pedang tanpa jejak di tangan Mu Yun mekar dalam sekejap. Biarkan saja kamu hidup, dan sekarang. Pada saat ini, Mu Yun langsung pergi ke Gu Heng, kenapa kamu tidak datang ke sini, dan... Hanya saja dia bukan ayah Vivi, melihat Mu Yun penuh dengan naga dan harimau, Ye Jingtian juga menginginkan apa yang disebut pil darah naga. Setelah meminum sepatah kata pun, Ye Jingtian juga membunuh kerumunan itu. Mata Ye Jingtian berbinar saat melihat adegan ini, kekuatan dari semua sisi mendominasi wilayah, dan sekarang mereka semua bertarung, dalam sekejap, perang pun dimulai, bum jiwa ke dan tulang Heng keduanya mengubah wajah mereka pada saat menaiki pesawat. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Mereka melangkah keluar dan momentum internal mereka pun pecah, naik turun seluruh tubuh, kekuatan meletus, sangat dahsyat. Saat ini, Mu Yun mendongak dan ke bawah, di mana terdapat setengah titik luka berat, kedua mayat itu terbunuh dalam sekejap. Chen Xuang juga berjalan keluar di sesaat dan berkata, aku bersamamu. Mu Yun melihat ke arah Hun Ke dan Gu Heng, mendengar pidatonya, Mu Yun mengangguk dan melihat ke sisi lain, angin kencang berkata lagi, mereka bertiga. Mungkin bukan lawan yang meleset. Jangan khawatir, tetapi Kaisar Zixiu tidak lemah, kuat. Saat ini, angin kencang menahan Mu Yun dan berkata, tidak, Nona sangat kuat. Saat ini, Cai Weiwei melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan momentumnya melonjak. Kurang dari span lebih besar dari melihat adegan ini, Mu Yun melangkah keluar dan ingin bergerak. Pada saat ini, Cai Weiwei seperti wanita surga yang bangga, naga dan burung phoenix di antara manusia. Pakaiannya tiba-tiba meledak menjadi ribuan sinar, dan pada saat ini, dia mengeluarkan momentum yang kuat, puncaknya ada di seluruh langit. Ketika Kaisar Zixiu, Kaisar Ziqi, dan Kaisar Longhuan melihat pemandangan ini, kemarahan mereka juga keluar dari dada mereka. Saat ini, momentum internal Xiaoqi pecah dan melonjak. Hari ini, jika tidak, jangan beri aku penjelasan, tidak ada di antara kalian yang mau pergi. Xiaoqi melangkah keluar dan mendengus dingin, bagaimanapun, orang naga itu sombong dan sombong. Sekalipun mereka acuh tak acuh terhadap keluarga Kaisar, kali ini, dia tidak tahu kalau masih ada orang yang berasal dari klan naga. Sepertinya Mu Yun mungkin sudah mengenal Cai Wei pada suatu waktu. Menghadapi 9 besar, Anda tidak bisa membunuh dengan satu pedang. Saat pedang terhunus, gunung pun runtuh, nafas Gu Heng sepenuhnya dihancurkan oleh pedang Qi dan menghilang di antara langit dan bumi. Mendengar ini saatnya, jiwa ke memandang Mu Yun dengan sangat hati-hati. Melihat Gu Heng meninggal, Chen Xuang tidak banyak bicara dan berbalik. Chen Xuang, pergi dan bantu Ye Jingtian. Aku akan menanganinya. Pada saat berikutnya, Mu Yun berbalik dan menatap langsung ke arah Hun Ke. Pada saat ini, Mu Yun yang galak beberapa kali lebih kejam dari sekarang. Pada saat ini,
semua orang terlihat membosankan, tubuhnya meledak pada saat ini, akhirnya, terdengar ledakan yang dalam, bang. Saat ini, tulangnya seperti patah, dan dia terlihat sangat menderita, suara berderak terdengar. Gunung tempat berkumpulnya pedangki secara langsung menekan tubuh Gu Heng saat ini, boom, 10 kaisar mencapai langit. Bawa kamu ke jalan. Tulangnya sekarang terlihat seperti batu giok dan menahan serangan pedang Dao Dao Qi, noda darah itu memenuhi udara. Gu Heng mengalami pendarahan dalam waktu yang lama, namun dia tidak melakukannya, mati, suara gemuruh terus berdering, jurang pedang Qi mengembun di saat ini, membungkus tulang tubuh Heng, dan darah mengalir keluar. Tubuhnya terkoyak saat ini, jurang 10 kaisar, sama dengan 2-0 lebih besar dari Mu Yun langsung pergi ke Gu Heng. Dengan momentum pembunuhan yang besar, beberapa sosok ketakutan saat ini, namun, ini bukan 9 pejuang teratas, tetapi mereka tidak mampu melawan Mu Yun saat ini, siapapun yang berani berhenti di depan Mu Yun tidak bisa mengangkat pedang, 10 bayangan virtual, bunuh lagi. 10 kaisar menyegel surga, Mu Yun mendorong tubuhnya ke depan, darah muncrat, 29 pria berat yang menghalangi di depan dipotong menjadi 2 potong dengan pedang. 10 kaisar menyegel langit. Sekarang, dia perlu segera melampiaskan kekuatan batinnya, ketika pil darah naga memasuki tubuhnya, dia hanya merasakan kekuatan di tubuhnya sepertinya meletus seperti gunung berapi saat ini, melonjak dan tak terkendali. Saat ini, Mu Yun tidak setengah tersembunyi. Keluar, dalam sekejap, 7 atau 8-9 seniman bela diri berat dari klan tulang berhenti di depan Mu Yun, Gu Heng meraung saat ini. Gu Liyue, lagu Gu, hentikan dia. Sekarang Mu Yun penuh dengan mesin pembunuh. Bagaimana cara melawannya? Dengan dengungan dingin, saya hanya melihat telapak tangan Kaisar Xiu, 10 manik-manik cahaya keemasan pecah di udara dan meledak dalam. Sekejap, antara langit dan bumi, debu ada di mana-mana, dan kehampaan terkoyak menjadi pusaran. Mu Yun, semoga berhasil. Mereka telah melihat kekuatan Mu Yun. Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan juga memahami bahwa setelah melarikan diri, Mu Yun datang dan bekerja sama dengan Cai Weiwei. Bahayanya adalah mereka bertiga. Ya, Kaisar berkata dengan suara rendah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo pergi. Namun, sangat aneh jika Cai Weiwei muncul di sini. Hingga saat ini, di Tianning tidak muncul kekuatan Cai Weiwei. Sebagai anggota keluarga Tiandi, mereka tentu tahu betul, saat ini, mereka matanya agak dingin, bagaimana ini bisa terjadi. Kaisar Zixiu, Kaisar Ziqi dan Kaisar Longhuan diseret oleh Cai Weiwei, dan wajah mereka sangat jelek. Dengan Cai Weiwei di sini, hampir mustahil untuk membunuh Mu Yun. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, jiwa keperlahan-lahan menjadi pucat. Atas perintah Hun Ke, sisa roh ditinggalkan di sekitar tubuh, melilit tubuh Mu Yun, dan kemudian menghilang. Mundur. Dengan mengingat hal ini, jiwa memandang ketiga Kaisar Xiu, jika dia berlarut-larut, dia akan mati. Namun, Mu Yun memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan jiwa, sehingga jiwa hanya dapat dikalahkan secara pasif. Klan jiwa itu sendiri tidak kuat, dan formula jiwanya kuat. Ketiga gerakan ini, berkali-kali, mengarah ke jiwa ke-10 kaisar mencapai langit. 10 Raja Jurang Maut, 10 kaisar menyegel langit. Mu Yun meminumnya dan memegangnya erat-erat dengan satu tangan. Pedang tanpa jejak keluar dalam sekejap. Bukan giliranmu untuk mengevaluasi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengubah hidupmu melawan langit? Sol Ke berkata acuh tak acuh, ini hanya perjuangan mati-matian. Pada saat ini, Mu Yun mendengus dingin dan berteriak, keluarga jiwa dan keluarga tulang menipuku terlalu dalam. Membunuhmu hari ini adalah penambah ingatan bagi mereka. Sol Ke memandang Mu Yun dan berteriak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang, seperti yang dikatakan angin, kekuatan Cai Weiwei sangat buruk. Di sisi lain, cahaya dan kecerahan Cai Wei tidak terbatas. Di hadapan Kaisar Zixiu, Kaisar Ziqi, dan Kaisar Longhuan, dia tidak kalah sama sekali. Saat ini, Cai Weiwei dan Mu Yun berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Saya bekerja keras siang dan malam di klan naga. Aku dipaksa oleh ayahku. Kali ini aku juga menyelinap keluar. Cai Weiwei berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa ayahku ada di reruntuhan suci Xiaoyao. Aku bergegas ke sini. Akibatnya, saya tidak menyusul Anda untuk masuk ke sini. Mu Yun tercengang saat mendengar pidatonya. Cai Weiwei bercanda dan berkata, lagi pula, ini bukan hanya Tong Tianjing,
tapi ayahku memberiku hal yang baik. Dalam hal ini, hanya ditekan sampai ke Tong Tianjing atas. Melihat Kei Weiwei, Mu Yun berkata lagi, prestasi apa yang kamu miliki sekarang? Saya tidak berani mengambil pujian. Namun, Kei Weiwei dekat dengan Mu Yun, dengan penuh kasih sayang meraih lengan Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, itu lebih baik diajarkan oleh ayahnya pada masa itu. Mu Yun memandang Kei Weiwei dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu bisa sendiri sekarang. Kei Weiwei menatap Mu Yun dan berkata, orang-orang dari keluarga Kaisar semuanya berhati buruk dan tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Tianning adalah yang paling menyebalkan. Ayah, Mu Yun tidak terhalang saat ini. Dia hanya merasakan kekuatan di tubuhnya masih bergulir dan tidak dapat ditahan sama sekali. Saat ini, semua orang berkumpul dan tidak terlihat baik. Biji teratai bebas kerak memiliki efek ajaib pada pertumbuhan dominan Tao, dan mereka juga membawa beberapa efek tambahan pada trauma tubuh dan jiwa. Mereka yang selamat mulai membantu yang terluka. Seni bela diri klan tulang dan klan jiwa baik-baik saja. Terakhir, yang kuat yang dibawa oleh Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan semuanya berada di atas 5 tingkat Tong Tianjing, dan kekuatan mereka terlalu kuat, kerugiannya besar. Chen Xuang dari Istana Es juga membawa lebih dari 100 ahli ke alam surga, tetapi sekarang jumlah kematian kurang dari 100 orang, dan cedera, klan Ye telah tiba hampir 500 orang, dan saat ini hanya tersisa kurang dari 300 orang. Pada saat ini, Ye Jingtian dan Chen Xuang memerintahkan keluarga Ye dan murid kuil Es untuk memeriksa kerusakan masing-masing. Dengan sendirinya, mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Klan Ye dan ratusan orang di Istana Es tidak mengejar. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga jiwa mundur, dan lebih dari 400 ahli Tong Tianjing yang dibawa oleh Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan juga mundur seperti air pasang. Cai Lingtian, sebagai kepala keluarga Tianlong yang penuh warna, adalah salah satu dari 10 orang kuat di keluarga naga. Dia sibuk menangani hal-hal besar dan kecil dalam keluarga Tianlong yang penuh warna sepanjang hari. Pada saat itu, tiba-tiba ada sosok yang datang. Tuan Jingtian, Tuan Yun, jika ada yang berani memindahkan Mu Yun, dia akan bertarung dengan siapapun. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Sekarang pikirannya dipenuhi kegembiraan dan kenikmatan melihat Mu Yun lagi. Saat ini, beberapa orang terdiam, bagaimana cara mengambil inisiatif. Ambil inisiatif. Kita harus mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka, kata Mu Yun saat ini. Tidak bisa pasif. Semua orang sedang murung, sosok jahat yang dengan mudah membunuh Ye Xiang, berapa banyak kematian dan cedera yang akan terjadi. Kurang dari span lebih besar dari selain itu, ada orang lain dalam keluarga Kaisar di sini, ini tidak hemat biaya. Jika benar-benar terharu memilih Wei Wei, itu akan membuat keluarga Tianlong yang penuh warna marah. Namun Kei Wei memiliki kekuatan yang kuat dan mampu melawan ketiga orang tersebut. Di satu sisi, di sisi lain, mereka tidak ingin bermusuhan dengan Cai Weiwei. Kaisar Zixiu, Kaisar Ziqi dan Kaisar Longhuan mundur karena keberadaan Cai Weiwei. Chen Xuang berkata langsung pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Jika kita benar-benar ingin bertarung keluarga Kaisar di masa depan, akan seperti apa? Mu Yun menghela nafas dalam hatinya saat ini. Luar biasa, jika bukan karena kedatangan Cai Vivi, mereka akan berada dalam bahaya hari ini. Ye Jingtian tampak sedikit redup. Pada saat ini, Ye Jingtian dan Chen Xuang tiba. Mu Yun juga menghela nafas dan bergumam, ya, aku tidak menyangka. Kei Weiwei menghela nafas. Aku sudah menunggu ayahku datang, menunggu dan menunggu. Aku tidak menyangka akan menunggu terlalu lama. Cai Lingtian bisa menjanjikan Cai Weiwei untuk mengeluarkan angin kencang. Terlihat bahwa Cai Lingtian harusnya peduli terhadap putrinya. Memasuki dan meninggalkan dunia manusia tidaklah sesederhana itu. Meskipun dunia manusia lemah, kekuatan penghalang luar angkasa, bahkan yang terkuat sekalipun, tidak dapat diabaikan. Di hari kerja, dia bosan, yaitu Tian Boundless menemaninya. Belakangan, Cai Weiwei memohon pada Cai Lingtian. Cai Lingtian baru saja berusaha keras dan berusaha mengeluarkan angin kencang dari batas manusia dan mengikuti Cai Weiwei. Di hari-hari biasa, dia mengikuti seperti penjaga. Cai Weiwei dilatih oleh ayahnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tuannya berubah satu demi satu. Ye Jingtian melambaikan tangannya dan berkata, untungnya, ini sudah berakhir. Apa yang kamu punya? Ye Chonghui mengangguk ketika mendengar pidatonya. Setelah Chonghui menjawab, dia berkata langsung,
Saya tidak tahu sampai saya datang ke sini bahwa kedua tuan muda itu bertemu dengan orang-orang dari keluarga kaisar. Sudah terlambat. Aku bertemu beberapa prajurit Ye dan membawa kami ke sini. Bagaimana kamu menemukan kami? Melihat mereka, Ye Chonghui memberi hormat dengan hormat. Tuan Yun, Tuan Jingtian, dengan kedatangan Ye Chonghui, ada puluhan orang yang semuanya adalah seniman bela diri berkebangsaan Ye. Tidak lama kemudian, reuni daun pun tiba. Jika kamu Xiao Yao tidak menyatukan 6 kekuatan keluarga di bawah komando keluarga Ye, bagaimana mungkin ada 6 kekuatan kelas 1 sekarang? Untuk 6 keluarga, kamu orang lebih dibenci, ini adalah kejayaan masa lalu, dan seniman bela diri Ye saat ini jarang menyebutkannya. Jika tidak, klan Ye saat ini setidaknya sebanding dengan kekuatan keduanya, Kaisar Surgawi. Namun, dengan kematian Ye Xiaoyao, Kaisar Ren dan Kaisar Qing kehilangan kabar tersebut. Keenam keluarga ini juga tidak kolot dan dikhianati serta dipisahkan dari keluarga Ye satu demi satu. Saat ini, di Xiaoyao reruntuhan suci, Xiao, Chu, Namong, Huang, Jun dan Tuoba awalnya merupakan kekuatan yang relatif kuat, yang ditundukkan oleh Ye Xiaoyao di tahun-tahun awal. Selain itu, ada banyak orang dengan nama keluarga lain, yang sebagian besar terkait dengan keluarga Ye. Oleh karena itu, di klan Ye saat ini, selain Ye Xingze, Ye Qinghan dan anak-anak lainnya, ada juga anak-anak lainnya, banyak orang dengan nama keluarga Ye. Beberapa orang, awalnya yatim piatu, dibina oleh Ye Xiaoyao dan setia kepada keluarga Ye. Keluarga Ye juga menganggap orang-orang ini sebagai satu keluarga, jadi mereka diberi nama keluarga Ye. Pada masa itu, Ye Xiaoyao memulai klan Ye dengan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan dunia. Dalam perjalanannya, ia berteman dan menaklukkan banyak bawahannya. Beberapa orang lain yang bermarga kamu sebenarnya bukan saudara kewarganegaraan Ye, mereka adalah anak inti dari kewarganegaraan Ye. Panggil dia untuk menemuiku. Kata-kata Ye Jingtian jatuh, memandang beberapa orang dan berkata, Ye Chonghui adalah putra seorang pemimpin keluarga Ye kami. Dia dibesarkan di keluarga Ye dari kecil hingga besar. Dia memiliki kekuatan yang baik dan telah dipisahkan sebelumnya. Segera, di mana orang-orangnya? Ye Jingtian segera berkata, hanya saja kami tidak bisa masuk ke tempat itu, jadi saya mengirim seseorang untuk menjaganya dan mencari beberapa tuan muda. Kurang dari span lebih besar dari tentu saja, kami sekarang lebih memperhatikan pendapat Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun memotong paku dan memotong rel kereta. Kami datang untuk berlatih, bukan untuk bersembunyi. Tanggung jawab dan kedewasaan seorang pria ditambahkan, dari Kaisar Chang hingga Kaisar Kuning, dan kemudian bagi Ye Xiaoyao, ketiga generasi dari 9 putra surgawi telah meninggal. Bagaimana dengan ayah? Mu Yun adalah putra Kaisar Qing Yu dan Kaisar Qing Yu. Dia tidak mengetahui hal ini sampai saat ini. Saat itu, dia memahami nasib ayahnya, namun, dia juga melihat bahwa ayah telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dia dapat melihat bahwa Mu Yun berbeda dari saat itu. Cai Weiwei mengikuti Mu Yun, tiba-tiba, orang-orang mulai sibuk. Ya, Ye Jingtian juga berkata, saya dan tanda pagar 39, akan kuberitahu sekarang. Oke. Sekarang prioritas utama adalah mengumpulkan seniman bela diri kalian bersama-sama. Jika mereka masih terpisah saat ini, situasinya akan sangat buruk. 6 keluarga lainnya tidak akan merobek wajah mereka bersama kita. Semakin banyak orang, semakin banyak peluang yang kita miliki. Mu Yun segera berkata, pergi. Kekuatan Mu Yun dapat dilihat dari pertarungan dengan Kaisar Sixiu. Awalnya, Mu Yun masuk ke sini hanya untuk mengubah surga. Tetapi sekarang, Mu Yun telah menjadi Tongtian tingkat 8. Ye Jingtian melihat ke jalan Mu Yun. Bagaimana kalau kita pergi? Pada saat ini, mata Mu Yun agak cerah, reruntuhan gerbang jurang. Ye Chonghui menyelesaikan kata-katanya dan menyingkir. Namun, di sepanjang perjalanan, kami bertemu banyak orang. Saat kami pergi ke daerah itu, sepertinya semua orang telah menemukan sesuatu dan bergegas ke sana, jadi kami melaporkan masalah tersebut. Kekuatan Kaisar Tianning terlalu kuat. Dia benar-benar ketakutan. Ye Chonghui merasa malu. Tianning ada di sana, dan saya takut dibawa pergi oleh orang lain. Segera ucapan ini keluar, semua orang tampak terkejut. Situs sisa gerbang Tao Dayuan. Ye Chonghui berkata dengan tenang. Situs sisa gerbang Tao Dayuan. Saat ini, mereka semua melihat ke arah kamu Chonghui. Ye Chonghui berkata dengan hati-hati. Kemudian, saya melihat Sun Ze bersama orang-orang yang menjaga di sana. Saya diam-diam menyentuhnya lagi.
dan kemudian saya tahu di mana itu. Kemudian, orang-orang yang menemukan Istana Bintang juga menemukannya. Akibatnya, sebuah tanah kuno hancur ditemukan. Setengah bulan kemudian, pada hari ini, di Batu Biru tempat Mu Yun berada, nafas suram tiba-tiba menyebar dan meluap. Selama setengah bulan, Mu Yun telah berlatih meditasi, dan semakin banyak seniman bela diri Ye berkumpul. Mu Yun telah mencerna kekuatan darah naga di tubuhnya. Banyak murid-murid berpencar dan mencoba mengumpulkan orang. Selama beberapa hari berturut-turut, klan Ye dan prajurit Istana Dewa Es berhenti di daerah pegunungan ini dan tidak pergi. Kedua wanita itu berbicara dengan gembira. Kalau kamu menelepon ibumu, kamu akan menjadi tua. Xiao Yuner tertegun dan berkata sambil tersenyum, kamu memanggil ayah dan saudara perempuannya. Bukankah itu benar? Saat dia mengatakan ini, Kai Weiwei tercengang, lalu menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum ringan, Kakak Yuner, jangan salah paham. Aku mengagumi dan mencintai ayahku, tapi tidak seperti kamu. Menurutku ayahku juga begitu. Xiao Yuner bercanda, bagaimana denganmu? Apakah Anda Xiao Yuner? Betapa indahnya. Kai Weiwei berkata dengan penuh penghargaan, saya pernah mendengar bahwa 9 istri ayah saya seperti bunga dan batu giok. Semuanya cantik. Itu benar. Kai Weiwei berkata sambil tersenyum, pil darah naga adalah pil dewa. Ayah saya tidak mencerna sepenuhnya untuk sementara waktu. Masalah ini akan terjadi, tetapi tidak akan merusak budidayanya. Tidak apa-apa. Di kejauhan, Xiao Yuner tertegun ketika dia melihat pemandangan ini. Dalam sekejap, di dalam pikiran Mu Yun, suara nyanyian naga pecah, dan bahkan suara nyanyian naga yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya yang duduk di lautan jiwa yang begitu besar. Tiba-tiba, momentum yang mengerikan terjadi, duduk di tanah dengan lutut bersilang, nafas dalam tubuh berangsur-angsur kembali tenang di bawah kendali Mu Yun. Perasaan ini membuat Mu Yun sangat tidak nyaman, jadi sekarang kita harus mulai mencerna kekuatan dalam tubuh, bahkan Master Tao pun mulai mendidih, belum lagi hilangnya trauma, darah dan daging di tubuhnya telah meningkat pesat, dan bahkan mencapai titik melampaui kesempurnaan. Pil darah naga dari Vivi terlalu ampuh. Setelah Mu Yun menyelesaikan semuanya, dia siap membuat terobosan. Ya, Mu Yun memandang Kai Weiwei dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya waktu untuk ngobrol baik denganmu sekarang. Aku akan ngobrol baik denganmu saat aku berangkat dari sini dan kembali ke reruntuhan suci Xiaoyao. Vivi, Mu Yun adalah menunggu di sini dengan tenang. Pertama, itu harus diatur dengan benar. Sekarang, jalan utama telah mencapai posisi batas dari 450 meter, puncak Tongtianjing. Kurang dari span lebih besar daripada saat ini, Mu Yun menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya. Bagus, Kai Weiwei berkata dengan gembira sejenak, selama bertahun-tahun, ayahku harus menjadi yang pertama. Aku mendengar dari ayahku bahwa Kaisar Dewa Xiaoyao kamu juga mencoba berubah menjadi naga, tetapi hasilnya gagal, jadi aku selalu bersama Tuan Zulong. Mu Yun mengangguk. Ya, sekarang, berhasil. Saat itu, Mu Yun baru saja berhubungan dengan Hualong. Ayah, naga itu sukses. Lengan yang tampak rata perlahan-lahan ditutupi sisik naga saat ini. Lihat, ayah, aku terkejut dia berhasil memurnikannya. Cai Weiwei juga penasaran saat ini. Terima kasih kepada pil darah nagamu. Mu Yun mengangguk, sebuah penghalang. Ketika Kai Weiwei mendengar pidatonya, dia berkata sambil tersenyum, setiap orang berbeda dari titik batas-batas 500 meter dari Tongtianjing. Itu semua tergantung perasaan pribadi mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan titik tersebut sepanjang waktu, mereka mungkin tidak dapat menerobos. Ini juga merupakan penghalang antara Tongtianjing dan Rongtianjing. Mu Yun berbisik, tapi sekarang, meski jaraknya hampir 500 meter, sepertinya belum mencapai titik batas. Saya tidak yakin bagaimana mencapainya. 9 tingkat. Ini perubahan adalah perbedaan antara Tongtian dan Rongtian. Jika jalur utama melebar hingga 500 meter dan melintasi titik tersebut, peningkatan jalur utama akan menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi. Dia bisa rasakan dengan jelas sekarang. Pada saat ini, Mu Yun juga mengerti mengapa ketika jalan utama hampir 500 meter, itu adalah titik pemisah antara wilayah Tongtian dan wilayah Rongtian. Sampai saat ini, Mu Yun juga merasakan kekuatan di tubuhnya hampir mencapai titik kritis. Saat ini, dua jalan yang mendominasi bisa dikatakan paralel, mendekati 500 meter. Mu Yun mengangguk dan berkata, 9 kali. Bagaimana kabarmu? Xiao Yuner, Kai Weiwei dan Ji Feng datang ke sisi Mu Yun, demi satu.
Keluarga kaisar lebih mengincarnya, tetapi Xie Qing tidak berbahaya, kurang dari, span lebih besar dari, hampir, kurang dari, span lebih besar dari bagaimanapun. Ini perlu tabrakan. Kurang dari, span lebih besar dari sekarang Kaisar Tianning ingin mengalahkan Mu Yun dari tulangnya. Yu Biqing adalah kaisar peternakan sepanjang waktu. Pada saat ini, Chen Xuang memandang Mu Yun dan berkata, sudahkah kamu memikirkannya? Jika kamu pergi kali ini, kamu akan menghadapi Kaisar Tianning. Orang itu sangat memusuhimu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ayahmu dan ayahmu? Mu Yun berteriak, bersiaplah untuk pergi. Hari-hari ini, anak-anak yang menanyakan berita tersebut melaporkan bahwa Kaisar Tianning belum memasuki reruntuhan gerbang Jurang Tao. Kita bisa mengejar sekarang tepat waktu. Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata, cukup. Ye Jingtian berkata, sekitar 1000 orang. Anak-anak yang lain tidak mendapat kabar. Beberapa hari kemudian, Ye Jingtian, Ye Fu, Ye Yi, Chen Xuang dan yang lainnya kembali satu demi satu. Sebagian besar orang di istana Xingshen tidak akan memasuki alam naga untuk melakukan apapun. Xie Qing adalah keluarga naga. Bintang kuil bintang kaisar pada hari pertama memang kuat, tetapi dia tidak berani menantang 10 keluarga naga teratas juga, apalagi Bai Liki melekat sangat penting bagi Xie Qing. Bahkan jika dia masih di surga ke-9 dan di dunia naga, seseorang harus melindungi Xie Qing, apalagi saat Xie Qing pergi ke perbatasan naga. Bai Liki juga harus pergi meskipun Xie Qing tampak ceroboh. Ketika mereka bersama, Xie Qing tidak pernah bercanda tentang hidupnya. Mu Yun mengangguk. Ya, meskipun dia tidak datang kali ini, izinkan saya memberitahu kamu, jangan khawatir, dia baik-baik saja, dan apa yang dia coba lakukan tidak lebih kecil dari kamu, tapi aku tidak memberitahumu detailnya, jadi aku tidak menceritakannya padamu, tidak bertanya. Orang itu berada di kerajaan naga dan cukup dekat dengan klan naga emas bercakar 5, tapi tampaknya dia juga terlibat dalam beberapa hantu. Setiap kali saya melihatnya, saya dapat melihat Jin Xuaner itu. Saya tidak bisa melihat Jin Xuaner, jadi saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Ngomong-ngomong, kamu lihat Xie Qing, bagaimana dengan Xie Qing di perbatasan naga? Sungguh luar biasa, kamu bisa berlatih dengan sukses, sebelum dan sesudahnya. Saya tidak tahu berapa kali saya mendapat kesempatan untuk sukses. Saat itu, dia menyatu darah naga jiwa naga ibu Wei Wei dan mengumpulkan setetes darah Ling Tian. Belakangan, Zulong membantu, mendengar pidatonya. Mu Yun mengangguk. Ayahku bilang sulit berubah menjadi naga. Tidak semua orang bisa melakukannya. Saya pikir Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan ibu saya sehingga Anda bisa sukses. Ada hal seperti itu, tapi tidak berhasil. Ye Xiaoyao juga mencoba berubah menjadi naga. Mu Yun cukup penasaran dengan hal ini. Saat ini, tentara mulai bergerak, hanya mereka yang memiliki kultivasi kuat yang dapat menunjukkannya. Begitu ucapan ini keluar, yang lain juga melihat ke arah Xiao Yunchen dari keluarga Xiao, di antara keenamnya, seorang pemuda kekar berkata saat itu. Xiao Yunchen, keluarga Xiaomu kehilangan begitu banyak muka di tangan Mu Yun sehingga tidak ada seorang pun di keluarga yang memerintahkanmu untuk mengambil nyawa Mu Yun. Chu Hao mengatakan ini dan memalingkan muka ribuan kali. Ia hanya merasa pria berpakaian putih dan duduk di puncak gunung itu begitu anggun dan santai sehingga ia merasa iri. Namong Dandi, jangan gunakan ini untuk menggairahkan saya. Apakah kamu tidak tahu kekuatan orang itu? Bagaimana dengan kekuatan kamu Xiang? Saya pikir Anda semua tahu bahwa dia mati di tangannya. Mendengar ini, beberapa orang yang hadir semuanya tersenyum. Di sisinya, seorang wanita berpakaian istana dengan jepit rambut giok di kepalanya berkata sambil tersenyum, apa gunanya berbicara dengan kita di sini? Chu Hao, katakan sendiri hal ini padanya. Pada saat ini, seorang pemuda di sebelah kiri, dengan anggun postur dan tubuh yang panjang, dan di antara alisnya, memandang yang lain dengan sedikit tenang, dan berkata dengan lemah, Kaisar Tianning juga cukup sombong. 6 sosok itu berdiri di depan orang banyak, dan sepertinya ada aliran cahaya di sekitar mereka masing-masing, seolah langit dan bumi sedang memperhatikan ke-6 orang ini, namun, 6 sosok yang berdiri di depan ke-6 sisi sangat menarik perhatian. Pada saat ini, orang-orang dan kuda-kuda di luar gunung tampaknya terbagi menjadi 6 sisi, menjaga berjauhan satu sama lain. Di luar pintu masuk gunung-gunung, kuda-kuda tahu berhenti di sini, tetapi mereka tidak memasuki gunung satu langkah pun. Di saat ini, di pintu masuk gunung, di atas gunung yang tinggi, sesosok tubuh anggun duduk bersila dengan seperangkat set teh di depannya, terlihat sangat santai. Terlebih lagi,
atmosfer dominasi lingkungan yang kuat dan luas hampir menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Perhatikan baik-baik, itu bukan sekelompok orang. Seniman bela diri yang berkumpul di sini berjumlah hampir 10.000 orang. Saat ini, di dalam dan di luar pegunungan, segala macam sosok berdiri, tanah luas, langit gelap, di ujung awan, pegunungan terus-menerus muncul di depan kita. Pada saat yang sama, semua orang berangkat dan menuju posisi yang disebutkan oleh Ye Chonghuya dari ribuan ahli seni bela diri, yang masing-masing mungkin akan menempati posisi tertinggi di dunia Changlan di masa depan. Oke, Mu Yun, aku mengepalkan tinjuku, melihat ke depan dan berkata dengan lemah, semakin banyak, semakin kita membutuhkan perang. Saatnya menghindarinya sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, kedua pemuda yang tidak berbicara itu tampak aneh, sebagian besar dari 6 angkatan bersenjata, serta penguasa wilayah yang kuat di antara kekuatan lain di reruntuhan suci Xiaoyao, berkumpul di sini saat ini, kurang dari span lebih besar dari, karena Anda tidak ingin melakukan ini, saya akan melakukannya. Tidak, ada yang mau mengambil petunjuk ini. Mereka khawatir Kaisar Tianning akan menyelesaikan masalah setelah musim gugur, itu adalah kekuatan paling kuat di jurang maut dan penguasa di masa banjir dan kelaparan, kita menemui jalan buntu di sini. Tidak, saya tidak akan lulus sama sekali, berjuang. Takut dengan kekuatan Kaisar Tianning, sulit bagi semua orang untuk terjebak di tengah-tengah, namun, Kaisar Tianning duduk di sini dan tidak mengizinkan mereka masuk sama sekali. Jika kita bisa mendapatkan warisan dari orang-orang kuat ini, atau hal-hal yang tersisa setelah itu, sangat mungkin untuk melangkah ke alam surga yang mencair, atau bahkan memotong surga dan menutup surga. Di dalam sekte, kemungkinan besar ada orang-orang kuat yang melampaui gelar dewa dan kaisar, mereka juga mendapat beberapa informasi tentang sekte Tao Jurang Maut. Huang Zhenping tidak mengatakan apapun saat ini, suara Jun Han agak tipis dan bersenandung, semuanya bersama-sama atau... Tonton saja di sini. Pada saat ini, Chu Hao melihat kedua lainnya dan berkata sambil tersenyum, Jun Han, Huang Zhenping, keluarga Jun, dan keluarga Huang sepertinya telah kehilangan banyak orang di tangan keluarga kaisar. Bagaimana dengan kalian berdua jika tidak memimpin? Pemuda kekar itu tidak menjawab. Chu Hao tersenyum dan berkata, Tuo Baksun, menurutku kamu lebih membenci Mu Yun itu. Kenapa? Kamu ingin membunuhnya?